Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, teman-teman boleh bersatu dulu terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Satu dimulai.
perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat hari Minggu, teman-teman. Ya, oke, ini udah kayak di ruang kebaktian biasanya ya. Enggak. Oke, teman-teman, saya mau minta teman-teman yang bisa menyalakan kamera, boleh menyalakan kamera terlebih dahulu ya. Supaya saya bisa melihat muka-muka kalian ya. Kangen ya kalian di setiap minggu gitu kan. Udah lama gitu. Ya, oke, mungkin Natania Valentine. Pas banget sama hari ini gitu ya, oke. Natania Valentine boleh dinyalakan kameranya. Ada Windy, ada Jesslyn, ada Cifani, itu Cifani kan harusnya. Bagus, boleh nyalakan kamera juga. William udah nyalakan kamera tuh. Ada Didi, ada Andre juga ya. Ada Jolin, boleh nyalakan kamera. Ruben, Devina Marseli, sama nama yang tertutup di sini ya. Oh, ada Kodedi. Kodedi juga boleh nyalakan kamera kok. Gitu ya, kalau bisa aja, kalau ada kuota ya. Oke, sorry kok lagi pakai PC, nggak apa. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat Chinese New Year, Kong Si Fa Cai, Kyong Hee gitu ya. Gimana? Angpaunya ini banyak nggak nih? Yaelah ya, saya harusnya nggak pernah nanya ya. Pasti menurun pasti ya. Jadi nggak apa-apa, tapi sabar aja gitu. Mungkin tahun ini, mungkin tahun depan kali 2 gitu kan angpaunya gitu ya. Amin. Oke, selamat hari Valentine juga teman-teman. Wih, udah dapat coklat belum semuanya? Belum ya, ternyata mukanya belum dapat ya. Nggak mungkin dapat lah harusnya ya. Lagi online ya. Ya nggak? Masa kirim Gojek cuma kirim 1 batang coklat Cadbury gitu kan, rugi gitu ya. Harga ongkirnya mungkin udah seharga coklatnya gitu ya. Gue nggak merayakan sirik ya, gue juga nggak merayakan juga sih. Selama jomblo apa yang bisa merayakan gitu. Ya kan kita saling mengerti ya.
Gitu, oke. Nah, teman-teman, hari ini sih unik banget menurut saya gitu. Soalnya minggu ini aja bisa banget pas-pasan dengan Valentine gitu ya. Jarang-jarang biasanya kan, biasanya tiap tahun Valentine itu di hari biasa gitu, di hari sekolah dapat dari teman-teman sekolah kan. Nah, tapi hari ini tuh kayak pas gitu loh, kayak unik aja gitu. Ngumpul lagi online jadi unik gitu. Keren banget ya. Nah, sama nih teman-teman. Gak kalah kerennya sama Tuhan kita teman-teman. Dia bisa terus ngebimbing kita dan juga sertai kita hingga saat ini gitu. Walaupun ya kita udah OTW setahun, udah setahun bahkan kalau nggak salah. COVID kalau nggak salah udah ulang tahun kemarin setahun ya. Udah bahkan udah seumuran bayi-bayi zaman sekarang gitu ya kan. Ya, tapi hebatnya adalah Tuhan terus memberikan kita kesehatan dan juga mungkin ada yang sempat terkena tapi udah diberikan kesembuhan gitu sama Tuhan kita yang begitu mulia ini teman-teman. Nah, teman-teman, saya mau mengajak kita untuk mengucapkan syukur kita atas kebaikan Tuhan untuk selama ini. Kita mau menaikkan pujian, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, teman-teman. Nah, kalau kalian tahu nih hari ini tuh bukan kebaktian biasa, teman-teman ya. Saya kasih tahu ini bukan kebaktian biasa. Ini tuh beda. Ini tuh persekutuan guys minggu ini. Kalau nggak salah tuh harusnya minggu genap itu minggu persekutuan ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai persekutuan hari ini kalau kalian lihat temanya aja gitu ya. Gila, katakan cinta gitu. Kalau kalian tahu tuh sekarang katakan cinta itu tuh acara TV gitu nih belakang ini nih. Nah, ini kalau nggak salah posternya ya harusnya ya. Tapi ya sekarang sudah ganti dengan katakan putus kalau nggak salah. Ya, pokoknya udah berubah, ada season baru mungkin gitu kan. Nanti mungkin next time katakan apa gitu kan, katakan berteman, gue nggak tahu gitu ya. Cuman yang pastinya judul itu menarik banget gitu ya. Nah, tapi bentar lagi mungkin saya bisa jadi kayak di acara TV-TV gitu kan. Saya tiba-tiba dalam mobil, nanti saya pakai mikrofon gitu kan, pakai mikrofon apa sih, walkie-talkie. Itu siapa gitu kan. Enggak. Enggak ya, ini bukan acara itu teman-teman. Tapi ini benar-benar talk show gitu ya. Kita persekutuan hari ini kita dengan bertema talk show. Jadi sebelum kita mulai talk show ini, tapi saya mau ngajak teman-teman juga untuk menyanyikan pujian, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Pimpin kami ya Tuhan dari awal ke akhirnya dan kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman. Ya, kita sudah mulai ya ke acara main eventnya gitu, teman-teman ya. Ya, teman-teman, kita akan sudah masuk dalam acara. Katakan cinta, jeng, 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 jeng. Nggak ada ya, teman-teman. Si Koedi nggak siapin gitu ya. Saling Koedi, nggak bercanda. Oke, teman-teman, kita akan memulai acara kita. Dan sebelumnya saya akan mau mengundang, ini dia narasumber kita, Ko Jul dan Cilia. Yeay. Halo Cilia dan Ko Jul. Halo. Oke, sebelumnya saya mau nanya kabar dulu nih, Ko. Gimana kok sama Ci kondisi saat ini di rumah? Baik-baik aja kok? Kondisi di rumah aman karena nggak ada orang datang dan kami tidak datang ke orang. Kemarin Konyen nggak datang ke orang-orang ya? Enggak. Oke. Paling cuma sebatas halaman rumah. Oh, salam-salam sapa-sapa dari luar ya. Oke. Jadi kalau kita tahu sistem katakan cinta ini gitu ya. Ini kita memulai talk show-nya itu dengan cara menerima pertanyaan dari jemaat nih kok sebenarnya. Jadi kemarin itu kita ada sempat buka linknya di form, ya kan, di jot form bla 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 itu di bit.ly-nya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang udah diisi tuh kok dari jemaatnya. Oke, kita langsung mulai aja kok ya. Udah ready kok Jul dan Cilia? Yang penting jangan ada bukti pasangan ini ya, tuh sudah ada anak gitu. Ini udah narasumber yang paling tepat gitu. Ya, kita mulai aja kok dari pertanyaan pertama ya dari ini. Oh, sebenarnya apa sih arti cinta sesungguhnya itu apa sih? Seringkali banyak orang yang sedang jatuh cinta mengatakan, aku cinta padamu. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu ini arti cinta tersebut apa. Iya, ini pertanyaan berat banget ya. Oke, kok. Gimana kok menurut kok sendiri? Arti cinta ya? Wah, iya. Rick, ini baru mulai udah langsung pertanyaan begini, Rick. Nggak ada. Betul kok. Pertanyaan kita dasar dulu kok. Kali gitu, Rick. Ini langsung gitu. Cinta itu orang suka mengartikan beda-beda. Setiap orang punya persepsi yang beda-beda. Tapi menurut kami cinta adalah bagaimana engkau menunjukkan yang terbaik, engkau menunjukkan pengorbanan, engkau memberikan segala yang apa yang ada dalam diri lu buat orang tersebut, dan yang lu nggak mengharapkan hal balik buat dari orang itu buat lu. Menurut saya sih cinta seperti itu. Kalau Cilia gimana? Dari Cilia gimana? Satu titik kalau kita sudah menerima pasangan kita apa adanya, menurutku itu cinta. Asik. Ya, keren banget ya. Kayak kicep ya saat ini ya. Oke, tapi ini pertanyaan menarik juga nih kok. Ya, masih berhubungan pastinya. Nah, sebenarnya bedanya cinta dan suka tuh apa kok nih, Ci? Kita bedanya apa sih kok? Sebenarnya kan katanya orang kan kayak gue cinta sama lu, tapi juga kadang-kadang kan ditikalnya gue suka sama lu, ada ngomong gitu. Terus menurut kok atau Cici bedanya apa sih gitu? Tergantung, Ray. Pertama tergantung negara, kedua tergantung generasi. Oke, negara Indonesia dong. Oh, tergantung negara. Kalau negara di luar negeri kan ngomong love sama like gampang bisainnya ya. Ya sih. Cuman kalau kadang di Indonesia kan suka mengartikannya kayaknya sama gitu ya. Suka, cinta, sayang, kasih. Nah, kalau beda generasi, maksudnya apa? Generasi maksudnya itu kayak gini. Kayak ada istilah suka sama cinta di generasi anak-anak yang masih baru umur baru puber gitu ya. Arti kan kayak cinta monyet, cinta beneran. Padahal sama sebenarnya kalau diteliti sebenarnya mereka mirip-mirip perasaannya. Tapi kalau orang udah mulai gedean, cinta sama suka mereka mulai bisa memilih. Tapi menurut saya sih kalau suka dia hanya kayak ada dalam hatinya, gejolak hatinya tuh kayak ada sesuatu yang gue mau karena gue demen, gue suka dia karena ya dia cocok sama gue. Namun kalau cinta itu tidak memandang apa yang sebenarnya, nggak cuma sekedar gue karena gue cocok sama dia, karena dia itu cantik, karena dia itu baik, bukan karena kebaikan, keuntungan yang dia berikan kepada saya, tapi karena saya memang tulus mencintai dia padanya, Jadi suka sama cinta itu perbedaan menurut saya sih yang paling signifikan adalah soal penerimaan kalau kata Cilia tadi. Jadi kalau suka itu ada karena maunya, kalau cinta itu nggak perlu ada karena ada alasan. Kita cinta sama orang. Oke.
Saya Berat, coba ya. ngeblank belakangan ya. Sampai lupa apa jadi. Ya kalau menurut Cilia sendiri gimana, Ci? Tadi Sebenarnya sudah cukup sih, cuma udah aku cukup ya. nambahinnya kita bisa suka sama lebih dari satu orang, tapi mungkin kita pilih satu orang yang kita cintai. Jadi saya bernangkep tuh kok. Udah kok, saya langsung keinget gitu. Soalnya Ya. sekarang kan aku belakangan misalnya nonton drakor kan, aku bisa aja suka sama pemain-pemain drakor itu gitu. Tapi aku tetap cintanya pasanganku dong gitu. Wih, Kojol ngalahin kegantengan orang Korea ya. Cinta itu nggak perlu alasan, Rek. Oh Suka iya. itu perlu alasan. Oh, suka perlu Pasti. alasan ya kok ya. Itu kalimat menarik tuh. Oke. Terus kok kalau misalkan ada pertanyaan juga nih, sebenarnya nggak lumayan ini nyambung nih pertanyaannya. Terus jadi sebenarnya gimana sih cinta yang benar gitu? Bagaimana cinta yang benar dalam memiliki hubungan? Bagaimana cinta yang benar dan memiliki hubungan dalam Tuhan, begitu dia kalimat. Saya aku ya itu ya. Oke. Cinta yang benar dengan hubungan yang benar dengan Tuhan. Cinta yang benar yang memiliki hubungan yang benar sama Tuhan. Menurut saya sih pertama Bagaimana lo memiliki cinta, cinta yang benar dan memiliki hubungan dalam Tuhan. kamu bisa mencintai Tuhan dulu sih. Kan ada ayat Alkitab bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama kan. Dan akhirnya hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Menurut saya kita bisa mencintai orang, terutama orang lain, adalah bagaimana ketika kita bisa mencintai Tuhan sepenuhnya. Dan itu akan membantu kita untuk kita bisa mencintai orang, karena sama Tuhan aja yang tidak terlihat kita bisa begitu erat hubungannya, apalagi sama orang yang kelihatan. Oke, mantap. Jadi prinsipnya ya hubungan dekat sama Tuhan dulu, dan itu akan membantu sekali buat teman-teman, buat siapapun, kalian bisa mencintai diri dan mencintai sesama. Jadi nggak mungkin tuh kalau misalkan nggak cinta Tuhan tapi cintanya memiliki hubungan dengan Tuhan kok berarti ya, kalau dia nggak cintai Tuhan dulu ya. Ulang. Saya tadi ada mungkin ya. Kalau misalkan dia memiliki dalam hubungan dengan Tuhan tapi dia belum cinta terlebih dahulu kepada Tuhan ya. Ya karena prinsipnya ya lu kayak gampang sesama manusia, Rick. Sebenarnya berhubungan bisa, nggak berhubungan bisa. Cuman bedanya adalah kedekatan. Bagaimana kita bisa mengenal dia atau enggak kan ke depannya. Kayak misalnya gini, Rick. Saya nggak dekat sama kamu, Rick. Saya bisa kenal kamu, nggak bisa. Cuman, saya tahu kamu nggak ketahu. Cuman belum tentu kenal. Ya dong. Oke. Iya benar. Nah, pasangan juga kan sama. Belum tentu kita ya mungkin tahu, oh dia, si Erik itu baik kata orang. Cuman kalau udah deket kan kenal. Dan itu kan berlaku juga sama dalam Tuhan. Iya. Bener, tapi Erik beneran baik ya guys, itu cuma perumpamaan ya. Saya bukan bad boy nih guys. Oke. Terus kalau nggak salah itu di dalam cinta itu tuh katanya ada bahasa kasih kok ya. Terus kalau apa sih kok bahasa kasih itu kayak apa sih? Boleh jelasin nggak Pak? Bahasa kasih, jujur ngomong, saya juga baru tahu bahasa kasih itu pas seumuran kalian lah. Cuman nggak pernah paham nggak pernah paham manfaatnya. Tapi setelah udah makin gede ternyata bahasa kasih itu penting. Bahasa kasih itu sebenarnya sederhananya adalah bagaimana kita menyatakan rasa kasih kita, rasa cinta kita kepada orang lain. Dan bagaimana juga kita suka diperlakukan dengan bahasa kasih tersebut, dengan cara tersebut. Oke. Jadi bagaimana kita menerima dan kita memberi wujud bentuk kasih kita kepada orang lain. Gimana sih kok caranya nunjukin kasih yang benar gitu? Katanya kan kalau salah bahasa kasih itu bisa, saya lupa deh. Kalau salah ada bisa salah ya kalau salah. Bisa bahasa kasih itu bisa menjadi salah kalau misalkan dengan orang yang salah ya. Itu gimana sih saya lupa. Maksudnya mungkin jawabannya ini kali pernyataan adalah kadang orang suka memberikan bahasa kasih yang salah deh. Karena setiap orang kebutuhan beda-beda. Bahasa kasih kan ada banyak. Ada sentuhan, ada kata-kata yang menguatkan, ada melayani, ada memberi hadiah, ada waktu. Nah, misalnya gini, orang itu sukanya diajak ngobrol cuma 10 menit aja setiap hari. Bagi dia itu
dia akan merasa dikasihani, dia akan merasa dikasihi, dia akan merasa dicintai kalau dia diberikan waktu 10 menit aja didengarkan ngobrol. Namun lawan pasangannya berpikir beda, karena dia biasa bahasa kasihnya adalah misalnya sentuhan ya, dengan atau kata-kata yang menguatkan atau memberi hadiah misalnya. Nah, kan ada orang-orang yang sukanya kasih hadiah tuh ya, kasih hadiah mulu. Nah, si ceweknya mintanya sebenarnya waktu. Nah, si cowoknya pikir bahwa dengan memberi hadiah, si ceweknya akan senang. Nah, selama ini mereka suka nggak pernah klop gitu. Padahal kenapa? Si cowoknya nggak ngerti bahasa kasih ceweknya. Nah, si ceweknya juga berpikir sama. Dengan dia memberikan waktunya untuk si cowok akan begitu senang, begitu mencintai dia. Dia kasih waktu, tapi si cowoknya kok nggak peka-peka gitu ya. Padahal si cowoknya sukanya diberi hadiah, diberikan sesuatu hal yang nggak perlu gede, cuman sesuatu yang dikasih ke dia aja gitu loh. Nah, itu kan nggak klop tuh. Itu yang kadang suka bikin ribut. Bukan ribut ya, suka bikin nggak cocok gitu loh. Terus kita gimana ya cara kita bisa tahu bahwa orang ini bahasa kasihnya itu apa kok? Contohnya kan kok sama Cilia pasti kan nggak tahu nih, mungkin kok dari awal udah tahu gitu, ramal gitu, kok dukun atau apa nggak tahu. Coba maksudnya gimana sih cara Koko bisa tahu nih kayak Cilia ini bahasa kasih itu gimana, apa yang dia benar? Sebenarnya apakah saya tahu dari saya melihat? Enggak, saya tahu dari karena Cilia yang ngomong. Jadi itu udah sejujurnya udah mulai kelihatan. Jadi itu sangat membantu sekali. Jadi dengan kita tahu bahasa kasih kita masing-masing, itu akan membantu kalau nanti udah punya pacar, udah punya pasangan, itu jadi lebih gampang. Cuman kalau dia sendiri belum tahu, ada cara gampangnya sih, Rick. Ada 3 pertanyaan sebenarnya yang dari dulu untuk membantu banget orang kalau mau tahu bahasa kasihnya apa. Yang pertama, kamu biasa diperlakukan seperti apa? Paling gampang di keluarga, Rick. Misalnya gini. Keluarga kamu sukanya kasih hadiah. Keluarga kamu sukanya kasih memperlakukan anak-anaknya, misalnya duduk ngobrol di pas makan, ngobrol gitu, tanya seharian. Itu bahasa kasih berarti memberi waktu. Keluarga sukanya misalnya, keluarganya itu doyan banget memberikan pertolongan, melayani. Semuanya aktif memberikan melayani. Bisa jadi bahasa kasih dia adalah melayani. Karena sering diperlakukan dan mendapatkan hal itu. Jadi yang pertama adalah biasa kamu atau teman-teman yang di sini mendapat perlakuan paling sering dalam bentuk apa? Hadiahkah? Kata-kata yang menguatkankah? Waktukah? Dilayanikah? Atau disentuh? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah kalau kamu nggak dikasihi dengan bentuk seperti itu, apa yang membuatmu tidak nyaman? Bentuk perlakuan kasih seperti apa yang membuatmu nggak nyaman kalau kamu nggak dapetin itu? Misalnya di rumah biasanya dipeluk gitu ya, atau dikasih semangat, kata-kata yang menguatkan. Namun kamu nggak pernah dapat itu dari pasangan kamu. Bisa jadi memang itu bahasa kasih kamu. Bisa jadi misalnya pasangannya sodorin hadiah mulu, kamu nggak nyaman-nyaman. Kenapa? Selama ini memang bahasa kasih kamu yang nggak cocok gitu loh. Jadi yang kedua adalah kalau kamu dikasih perlakuan apa yang membuat kamu nggak nyaman. Yang ketiga, apa yang sering kamu lakukan untuk orang lain. Jadi yang pertama adalah apa yang sering kamu perlakuan kasih apa yang sering kamu dapatkan. Yang kedua, perlakuan kasih apa yang orang lain kasih ke kamu, dan kalau kamu kasih orang lain kasih ke kamu itu kamu nggak nyaman. Yang ketiga, apa yang sering kamu berikan kepada orang lain. Jadi gampang aja, Rick. Cek aja 3 hal itu. Misalnya saya bahasa kasih saya adalah sentuhan. Bahasa kasih Cilia adalah waktu. Jadi awal-awal pacaran sebenarnya saya tahu bahasa Cilia waktu. Cuman saya tuh kalau suruh duduk diam, serius dengerin, dia kan kalau ngobrol sama dia berat banget gitu ya. Jadi kadang saya tuh suruh kasih waktu 10 menit, jangan 10 menit, 5 menit ngobrol serius aja sama dia. Kepala saya kan udah cendat-cendut tuh. Awal-awal saya nggak biasa. Tapi bagi dia tuh penting banget, karena 5 menit sekalipun itu berharga. Saya nggak bisa. Awalnya adaptasi itu berat banget. Namun karena saya mencintai dia, saya berupaya untuk memberikan perlahan-lahan.
Jangankan 10 menit, sekarang kita kalau ngobrol kan udah seranjang, udah biasa berlama-lama kan sebelum tidur, pas ngapa-ngapain. Jadi kalau misalnya kita tahu bahasa kasihnya mereka, kita bisa belajar kok berarti ya, betul ya? Kayak kau kan belajar kan dari awal yang Iya, tadinya nggak terbiasa jadi ini ya. bisa jadi bahasa kasih yang dia berikan kepada kita juga itu belum tentu nyaman, Rek. Oh, Tapi dengan kita memahami itu akan membantu sekali dalam berhubungan. Kan toh dia juga nanti mengenal bahasa kasih kita, ya gak? Sama-sama kenal. Jangan egois lah. Yang satu maunya dikasihi, yang satu kagak mau kan nggak bisa. iya. Egois banget. Oke. Nah, terus kok ada pertanyaan nih kok dari jemaat juga nih salah satu nih. Gimana sih supaya kita bisa tahu kalau dia tanda kutip ya, adalah pasangan yang tepat dari Tuhan itu? Soalnya kadang-kadang kita suka apa ya, kayak membenarkan diri gitu, bahwa tuh ini orangnya tepat, atau enggak bisa jadi dia malah bingung gitu. Gimana? Nah, ini enak baik jawaban dari sisi psikologi nih dari Cilia. Waduh, oke. Cilia boleh dong, Cilia. Bentar ya. Kita gantian, sip-sipan. Sip-sipan. Maklum ya guys, punya anak ya, jadi harus dimaklumi. Maaf ya, Apa-apa, Ci. nggak ada yang jaga. Aku nggak akan jawab dari sisi psikologi sih, tapi aku akan jawab dari pelajaran yang sering kita terima dulu di KR. Kita selalu dikasih tahu. Jadi yang membuat kita bertumbuh ketika kita berelasi. Jadi aku tahu dia itu pasanganku. Jadi intinya bertumbuh ke arah lebih baik lah. Jadi ketika aku berelasi sama dia, aku mau lebih belajar, aku lebih mau merendahkan diri, aku lebih mau, ya intinya menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tidak menjadi pribadi mencoba dari pribadi yang lain. Ya, transparan, jujur apa adanya. Kalau menjadi diri sendiri ya, ketika bersama dia. Bisa nggak, Ci? Kalau misalkan hal itu maksudnya udah terjadi, bisa bertumbuh, tapi orang itu tetap salah, Ci. Masih ada kemungkinan nggak? Dia bukan orangnya. Dia jadi diri yang terbaik. Tiba-tiba di tengah. Sebenarnya dalam relasi kita nggak bisa bilang benar atau salah kan. Ya, percayalah kalau kita dipertemukan sama seseorang, pasti ada yang bisa kita pelajari dari dia. Tapi kalau memang sepanjang perjalanan relasi terus kita merasa lebih banyak konfliknya, lebih toksik, lebih merasa kitanya menderita banget, ya terus akhirnya kita putuskan tidak jadi, ya itu bukan berarti relasinya salah. Pasti tetap ada yang Tuhan mau ajarkan ketika kita berelasi sama dia. Tapi ya kita nggak pernah bisa selalu bertanya, benar gak ya dia, ya kita bergumul sama Tuhan lah. Sampai akhirnya tadi aku bilang satu titik kita bisa menerima dia dan oh iya aku kayaknya memang menjadi pribadi yang lebih baik sama dia gitu. Oke. Benar, itu kuncinya ya, sepadan. Jadi sama anak Tuhan juga tentunya. Oke, Ci. Kira-kira, Ci, kalau bisa ditanya, Ci, berapa lama ya kira-kira orang yang bisa, berapa lama orang bisa mengenal kita dan pas untuk dinikahi? Oke, berapa lama sih kira-kira, ini sih saya pertanyaan agak bingung, cuman ya, berapa lama orang yang bisa mengenal kita dan pas untuk dinikahi? Pertanyaan agak... Berapa lama pergumulan itu gitu ya, sampai akhirnya kita gitu menikah sama dia. Nggak bisa jadi patokan ya. Kita semua yang tahu gitu. Sudah sejauh apa kita mengenal dia, terus cocok, mengenal keluarganya, keluarga kita, kayak gitu-gitu. Oh, oke, Ci. Ini saya ada pertanyaan khusus buat dari Cici ya, sebagai pandangan cewek ya, karena ini pertanyaan tentang cowok nih, Ci. Pantas gak sih seorang cowok nih dijadikan seperti ojek untuk menjemput dan hal lainnya dengan waktu yang sering gitu, katanya sampai waktu cowoknya itu nggak ada gitu katanya, waktu buat diri dia ya. Ini pertanyaan buat sisi wanita ini. Kalau dia jawab, saya kasih tahu dulu. Dia suka jadi ojek saya loh waktu saya pacaran. Oke, Ci, gimana, Ci? Oke, lu balik malah. Iya, kebetulan memang aku bisa naik motor kan, jadi ya aku tidak terlalu menggantungkan diri sama pria mengenai itu. Cuma kalau tadi kalimat terakhirnya sampai cowoknya nggak punya waktu buat dirinya sendiri, ya kita tahu lah itu berarti sesuatu yang ekstrim kanan kan, ekstrim berlebihan gitu kan. Ya pada dasarnya sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Jadi kita tahu ketika kita meminta tolong,
kita tahu itu juga kapasitasnya cowok itu. Terus kita juga bisa baca situasi kan, apakah memang cowoknya juga senang. Kalau memang cowoknya nggak bisa, terus apalagi zaman sekarang kan Grab kan, ya kalau nggak pandemi gitu ya mudah sekali, nggak kayak zamannya aku mungkin kayaknya repot gitu angkot sana sini. Itu guys ya tuh, gak boleh ya, berarti gak boleh berlebihan tuh kata si Lia tuh ya. Memang cowok sih emang kadang lebih handal bawa motor, cuman kan kita harus kasih tahu diri lah ya. Kita butuh hiburan. Konteks pacaran sih, Rick. Bagaimanapun sebenarnya tidak ada salah untuk mengandalkan orang lain. Tapi dalam hal sampai belum ada dan jangan komitmen yang lebih serius. Jangan sampai terlalu mengandalkan orang lain sampai bahkan kita nggak punya kekuatan di diri sendiri untuk berupaya gitu loh, Rick. Iya. Oke, nangkep kok. Ya, minta bantuan boleh lah. Jadi teman nganter boleh lah. Cuman jangan sampai terlalu mengandalkan dia sampai akhirnya kalau nggak ada dia, kamu jadi kayak kehilangan diri, pasif dan ya nggak ada, kehilangan kemampuan untuk. Oh itu bisa terjadi kok ya ternyata ya. Bisa banyak. Akhirnya ceweknya misalnya jadi posesif gitu. Kalau kamu nggak jemput aku sekarang, kita putus gitu. Wah, itu kan gawat kan. Oke, putus. Iya. Oke, tadi ada pertanyaan juga nih, Ci. Kenapa sih, Ci, cinta itu sulit dimengerti katanya? Dalam mengetahui satu sama lain. Apakah biasanya kalimat itu dari cowok tuh. Iya. Oke, boleh dari cowok gitu, dari Kojul kalau kali dia boleh. Wanita itu yang sulit dimengerti, cinta mah. Cinta mah gampang. Ceweknya Rek yang pusing. Sebelumnya teman-teman boleh nanya langsung di kolom chat, nanti saya akan bacakan ya. Kalau misalkan saya kehabisan pertanyaan, enggak juga sih, ini masih banyak soalnya. Oke, boleh Kojul, gimana Kojul? Kenapa sih cinta itu sulit dimengerti ya? Bukan cintanya yang disulit mengerti, kasihan sih cinta selalu jadi salahin. Kadang yang bikin sulit dimengerti adalah bagaimana yang bikin susah mengerti itu karena egois, Rick. Kagak ada yang mau membuka satu sama lain, nggak ada yang mau memberi pengertian satu sama lain. Kalau sejak kami pacaran selalu ada prinsip bahwa di ayat berapa tuh? Hai para suami, kasihnilah istrimu. Hai para istri, tunduklah pada suamimu. Sebenarnya itu bukan berlaku untuk suami istri doang, tapi untuk relasi cowok dan cewek. Kalau cowok kan itu sukanya dihargai ya, pride, mainnya pride. Tuh, setuju. Kalau cewek sukanya dikasihi, dia dimengerti, dia dicintai. Dicintai dalam bentuk apa? Diperlakukan dengan yang terbaik. Kalau cowok sebenarnya nggak perlu, si ceweknya nggak perlu sampai macem-macem lah. Yang penting jangan harga diri cowok itu dimacem-macemin. Sebenarnya cowok juga nggak bakal, cowok nggak perlu disuruh juga pasti bakal sayang banget sama ceweknya. Yang bikin cinta itu nggak mengerti itu egois, ego doang. Misalnya ya lagi berantem nih ya, si ceweknya kan langsung ngomong, kamu kenapa? Cowoknya nanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Pengalaman ya. Tidak mengerti. Egois, yang itu nggak mengerti. Pertama egois, yang kedua adalah komunikasi. Jadi bukan cintanya yang salah, tapi pertama egois, kedua komunikasi. Giliran tanya kenapa, nggak jawabnya nggak apa-apa. Kalau cowok ditanya dijawabnya nggak apa-apa, bagi cowok itu bukan yang nggak apa-apa, itu malah ada apa-apanya. Betul. Jadi betul. Para cewek tolonglah bantu para cowok, kami yang kamu berjalan gitu. Langsung nunjuk cewek langsung ya kok ya. Nah, saya ngomong ke istri saya juga kok. Karena saya bilang sama Cilia, saya nggak ngerti kata nggak apa-apa, saya nggak ngerti kata terserah. Jadi kalau nggak lagi kenapa-napa ngomong nggak kenapa-napa. Kalau lagi butuh nggak tahu jawabannya, jangan ngomong terserah, tanya saya. Iya, sampai sekarang. Saya baru mau nanya tadi ya. Ini sampai sekarang masih kejadian gitu kok. Kadang-kadang masih enggak. Cilia udah nggak pernah ngomong nggak apa-apa kok. Oh, tapi udah lebih gini ya. Berarti nggak boleh itu guys ya, harus belajar itu ya. Komunikasi. Jadi egois sama komunikasi yang bikin cinta itu jadi sulit. Sama ada kaitannya sama bahasa kasih juga kali ya, yang tadi. Bahasa kasih penting, Rick. Bahasa kasih membantu kita untuk kasih perlakuannya seperti apa yang terbaik. Jangan sampai tadi udah lagi bete, saya lagi nunjuk misalnya. Udah lagi bete, misalnya saya cowok nih bete. Terus bahasa kasih saya waktu. Saya minta lagi waktu dia. Makin bete. Makin bete,
Udah gitu saya punya pride, saya nggak mungkin yang minta duluan dong. Makin berantakan udah. Kadang orang suka bilang nggak cocok gitu ya, sering ketemu kan, kenapa kamu nggak jadi sama dia? Nggak cocok. Karena karena kayak gitu, nggak ada yang mau mengerti. Istilahnya tuh, ini ada 2 garis gitu ya. Yang satu, ini titik yang si cewek, ekstrem kiri, ini titik kanan, ekstrem cowok. Sama-sama narik gitu loh. Nggak ada yang mau ke tengah, dia nggak kelar-kelar. Oke kok. Ya, mantap. Itu benar ya, pentingnya komunikasi, harus saling jujur kalau benar ya. Oh iya, ini ada pertanyaan juga nih, mungkin buat kecilnya nih. Gimana ya? Saya ingin menanyakan gimana caranya pendekatan dengan cowok biar terkesan tidak ngejar-ngejar cowok. Padahal cowok yang awalnya chat dulu. Gimana cara kita nyikapinnya? Cile nggak pernah merasakan, dia tidak pernah mengejar cowok. Iya, aku percaya kalau wanita itu diciptakan untuk dikejar gitu maksudnya. Artinya ya memang sih kan kita juga lahir di budaya Asia kan, cowok yang menyatakan duluan. Tapi meskipun misalnya akhirnya ceweknya menyatakan duluan ya, aku merasa tetap akan ada yang janggal gitu. Akan ada apalagi tadi cowok kan pride kan. Akan ada yang kurang dan seumur hidupnya tuh jadi kayak ada lubang gitu loh. Kayak cowoknya tuh pengennya mengejar tapi ternyata udah digantikan perannya sama wanita itu. Kalau mau digantikannya ceweknya tuh kasih sinyal, bukannya mengejar-ngejar ya. Kasih sinyal halus. Ya mungkin mulai dari friendship itu kan. Berteman aja dulu. Berteman sama sebanyak-banyaknya teman. Nanti sama tetap ingat yang tadi hubungan sama Tuhan ya. Hubungan sama Tuhan yang pertama. Lalu kalau kita punya hubungan sama Tuhan baik kan berarti kita juga mengerjakan panggilan kita, visi kita. Jadi dengan diri kita yang utuh di hadapan Tuhan, pasti akan ada cowok yang deketin gitu. Nggak mesti kita yang ngejar-kejar cowok. Ya berarti deketin Tuhan dulu guys ya. Nanti ada cowok datang ya. Yoi. Iya, deketin Tuhan guys ya kalau cewek ya. Dan yang tadi ya kalau dari psikologinya tetap aku percaya cowok yang mengejar. Jadi ceweknya jangan, kalau bisa tetap tahan, jangan dinyatakan gitu. Oke. Nih ada pertanyaan juga menarik nih. Kalau lagi pandemik gini nih, terus lagi PDKT kan, tahu dari mana dia itu tepat atau enggak katanya. Tahu apa? Habis itu nggak tahu bahasa kasihnya juga gimana katanya. Ini gokil nih pertanyaan nih. Gimana kok? Atau saya selalu percaya bahwa relasi dan intensitas itu akan mempengaruhi kedekatan. Ya, kami selalu sepakat bahwa sebelum kami menjadi pasangan, sebelumnya pacaran juga, kami menjadi sahabat dulu. Karena biar nanti pas pacaran kami tidak ada hal yang kami biasa tutupi. Yang tadi Kecilnya bilang ya, jadi sahabat dulu, berdekat dulu. Nah, kalau lagi pandemi begini, komunikasinya kan sebatas mungkin apalagi kalau jarang ketemu gitu ya, sebatas WA atau video call atau Zoom. Kita nggak bisa melihat diri dia yang sesungguhnya sih. Jadi, tapi banyak gak yang jadian cuma dari online? Banyak sih, saya ada ketemu teman-teman yang bahkan ada yang nikah awalnya ketemu dari game online. Tapi sebelumnya saya tanya, tapi tetap mereka sering ketemu secara langsung. Tujuannya biar jelas. Karena biar tahu dia tuh kayak apa sih sebenarnya. Karena kalau lagi pandemi begini, pakai video callan, pakai Zoom, pakai call-callan, kita nggak bisa kenal diri dia loh. Karena paling penting tuh sebenarnya gini loh. Kita paling tahu jati diri orang itu ketika dia lagi ada masalah. Lagi begini, mana ketahuan. Iya, yang ngerti. Jadi sarankan jangan ya. Bukan jangan sih, bijak-bijak aja sih mikirin bahwa ini kan ngomongin masa depan ya. Kalian mau anggapnya seperti apapun, tapi bagaimana kalian bersikap hari ini menentukan hari ini akan menentukan kalian bersikap ke depannya juga. Oke, ini ada pertanyaan juga nih. Salah nggak sih pacaran diam-diam dari orang tua? Waduh.
Saya nggak tahu kalian pernah pacaran. Ya kok Cici pacaran diem-diem dulu awalnya kan nggak tahu itu. Nanya dulu aja. Kalau sebelum Ko Julius aku pernah waktu SMP. Ya cinta-cinta pertama itulah. Oh jadi Kojul bukan cinta pertama nih. Oh bukan. Sekian. Oke, jadi kalau pertanyaan salah atau enggak kok nih? Atau Cici dulu deh, Cici jawab deh. Kan Cici yang pernah ngerasain ya. Diam-diam itu pasti ada alasan dibalik itu kan, dan biasanya ada perasaan yang mengikutinya, kayaknya perasaan takut atau perasaan yang tadi tidak jujur itu. Nah kalau memang sungguh-sungguh mau berelasi sama orang, terus kita tahu relasi itu serius, kita juga nantinya akan menikah sama dia, ya kenapa harus diam-diam dari orang tua? Jadi orang tua pun sebenarnya kan adalah salah satu indikator, iya penentu. Dia yang tahu kita, dia juga yang tahu pasti pasangan kita kayak gimana. Dia juga butuh kita tenang di pendapatnya. Jadi kalau memang awalnya belum berani ngomong, pasti ada waktunya minta Tuhan juga. Kapan kita bisa siapin diri kita sama pasangan kita juga jujur di depan orang tua. Oke, berarti dia harus tetap ngomong ya guys ya. Jangan diem-diem nanti nikah, nggak boleh tuh ya juga ya. Iya. Oke Ci, ini ada pertanyaan juga nih. Atau kan biasanya ini pandangan cewek nih harusnya nih. Gimana sih cara nolak orang yang ngejar-ngejar kita? Gimana cara nolak orang yang ngejar-ngejar kita secara halus, padahal udah pernah ditolak gitu? Tolak lagi lah. Cewek sih nolaknya. Aduh, kan cewek yang lebih jago menolak ya. Gimana Ci? Iya. Kalau nggak suka ngomong aja nggak suka gitu. Kalau dia tetap ngejar-ngejar kita, pasti nanti lama-lama ilfeel kan. Ya aku juga mengalaminya lah. Jalanin aja sih. At the end pasti cowoknya juga sadar nantinya. Terus tolak aja pokoknya ya. Terus tuh tolak. Iya. Ya ngomong aja sih, ngomong. Iya. Oh ini juga bagus sih Pak. Kalau misalkan kalau punya banyak perbedaan dengan pasangan, itu artinya kita mesti berubah ngikutin pasangan atau emang dia bukan orang yang tepat? Kalau tadi ya, iya pertanyaan bagus. Kalau tadi Kojul bilang, kalau misalnya aku di sini, terus Kojul di sini, kita dua-dua punya pribadi masing-masing, dibentuk sama keluarga masing-masing, karakternya juga masing-masing, pasti ada masa-masanya kita tarik-menarik. Yang membuat akhirnya kita bisa jadi satu adalah kalau dua-duanya mau berjalan ke arah tengah. Artinya kalau misalnya aku maunya ini gitu kan, apakah aku harus berubah ke arah dia? Ya nggak bisa gitu. Aku gitu. Dia juga akan bilang seperti itu gitu. Jadi yang baik adalah sebenarnya perubahan itu datang dari dua pihak. Meskipun dua-duanya nggak berjalan ke tengah, tapi nggak nempel gitu ya. Setidaknya berjalan sedikit-sedikit sampai akhirnya ada jembatan yang bisa nggak terlalu jauh gitu. Jadi nggak di sini terus ngotot terus gitu. Jadi aku percaya kalau dua-duanya mau berubah, berjalan lama-lama, ya itu yang namanya pembentukan ya. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan seperti itu. Oke, jadi jawabannya bukan berarti kan harus ini ya, bukan bilang dia bukan orang tepat ya, tapi harus cari lahan ya Ci, berjalan gitu. Pokoknya kalau udah sepadan, udah anak Tuhan, dan dia juga masing-masing lebih cinta Tuhan, pasti bisa seperti itu. Oke. Tadi ada pertanyaan juga nih, sikap apa yang harus kita miliki jika ingin mendapatkan seseorang, dan apakah kecemburuan adalah suatu hal yang salah? Ini buat si Kojul apa buat aku ya? Siapa yang suka cemburu? Kita di antara kalian siapa yang suka cemburu? Coba diulang deh. Pertanyaan apa, Rik? Oke, pertanyaan saya ulang ya. Sikap apa yang harus kita miliki untuk mendapatkan seseorang, dan juga apakah kecemburuan adalah hal yang salah? Oh. Cemburu salah nggak gitu? Cemburu, kalau cemburu ada bahasa Inggris sih enak sih. Cemburu itu ada, kalau bahasa Inggrisnya kan envy sama jealous. Kalau jealous itu kan kita cemburu karena sesuatu yang kita miliki.
Kalau envy kan kita marah, kita kesel untuk sesuatu yang bukan milik kita sebenarnya, ya. Jadi dalam hubungan kalau belum ada ikatan adalah artinya saya bilang pernikahan ya. Pacaran bukan sebuah ikatan. Sampai menuju pernikahan itu kita sebenarnya nggak ada berhak untuk kita memiliki rasa envy untuk sesuatu yang bukan milik kita. Namun indikatornya apakah cemburu salah satunya. Cemburu itu wajar, jadi nggak apa-apa. Nah, tapi sikap seperti apa yang harus kita miliki? Pertama adalah sikap saling mengerti sih, Rick. Saling mengerti dalam hal gini loh. Pertama, setiap orang punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Banyak orang bilang, saya menyukai dia apa adanya. Padahal di tengah perjalanan, saya mencintai dia karena dia ada apa. Jadi bukan karena apa adanya nih, lama-lama kok karena saya punya ini, karena saya punya itu kok jadi mau nempel, giliran saya nggak punya, bagaimana? Nah gitu kan. Jadi pertama tuh mengerti sih, karena yang tadi Cilia bilang yang soal garis itu. Karena kalau nggak ada pengertian satu sama lain, nggak akan jadi sih. Cemburu adalah sesuatu sikap yang dimana orang itu berharap dia tuh dapat lebih dibanding orang lain kan sebenarnya. Misalnya nah ini berkaitan sama bahasa kasih, apalagi kalau orang tersebut orang lain mendapatkan bahasa kasih yang sebenarnya dia mau dari pacarnya, tapi malah pacarnya kasih ke orang lain, jadi itu bisa bahaya. Jadi makanya penting banget kenal bahasa kasih. Jadi kalau misalnya gini, kalau cewek bahasa kasihnya adalah waktu, jangan sampai giliran ceweknya ada masalah, cowoknya itu nggak ada kasih waktu, dan ceweknya kira cari orang lain yang bisa memberikan waktu. Nah kan udah jelas ngaco. Makanya penting banget ngerti bahasa kasih untuk kita bisa benar-benar menunjukkan bahasa kasih kita, menunjukkan cinta kita pada orang lain. Oke kok, kayak itu. Berarti bahasa kasih jawaban guys supaya kita tahu. Ya. Ujungnya sebenarnya balik bahasa kasih sih. Jangan sampai kita memberikan cinta kita, wujud cinta kita tuh salah, dan jangan sampai pacar kita juga mendapatkan perlakuan yang bahasa kasih yang salah juga. Oke. Ini kok ada pertanyaan nih. Tadi mungkin kita kelewatan karena dia udah jalan dulu nih. Tadi Koko sempat ngomongin soal sepadan nih, pasangannya sepadan. Nah, pertanyaannya kira-kira sepadan itu dalam aspek apa katanya? Dalam aspek apa saja? Sepadan yang pertama ya, syaratnya adalah sama-sama masih menapak, Rick. Jadi kakinya masih ada menginjak ke tanah ya. Jangan sampai mencintai sesuatu yang tidak menginjak tanah. Sesama manusia. Kedua, karena banyak tuh apalagi di Jepang tuh ya suka sama yang robot aneh-aneh aja tuh ya. Kedua pastikan itu lawan jenis. Yang ketiga adalah karena sepadan yang Tuhan pilihkan adalah Tuhan memberikan Hawa kepada Adam sebagai pasangan yang sepadan, ya, sebagai pasangan yang melengkapi. Terus ketiga adalah pasangan yang sepadan, maksudnya apa? Pasangan yang saling mengisi sih. Karakter tidak menjadi tolak ukur. Kalau karakter ya, kalau teman-teman pernah dengar tes psikologi MBTI, saya itu ENFP, Cilia itu ISTP. ISTJ, sorry. Saya ENFP, Cilia ISTJ. Ciri-ciri paling gampang adalah Cilia itu orangnya rapi, saya orangnya semraut. Cilia kalau ngomong pakai perasaan, saya ngomong pakai logika, bukan karena cowok cewek ya, tapi itu saya selalu cari solusi-solusi gitu, karena kebiasaan seperti itu. Kalau ngomong karakter, kami sepadan nggak? Kalau ngomong karakter nggak sepadan, tapi yang membuat kami sepadan adalah kami saling melengkapi. Yang tadi, Rick, saling mau menuju ke tengah. Jadi sepadan dalam artian kita saling mengisi, bukan saling menghabiskan. Kadang ada pasangan-pasangan apalagi yang toxic relationship gitu ya, saling menghabiskan satu sama lain. Wah, dia punya apa, gua grogotin. Dia punya apa, gua grogotin. Akhirnya berasa, padahal sebenarnya kalau secara karakter misalnya cocok. Secara sepadan juga kadang dibutuhkan. Tapi ini pro kontra ya soal intelijensi dan sebagainya. Kadang kalau ngomong sama orang yang nggak paham-paham juga kan komunikasi nggak nyambung gitu ya. Jadi kadang itu membuat orang juga kadang suka bete sendiri, tapi kadang suka maksain banyak gak banyak. Dampaknya apa? Komunikasi jadi berantakan. Jadi, tapi sebenarnya saya bukan ngomong soal intelijensinya, tapi bagaimana apakah mereka kalau ngobrol itu mereka bisa cocok.
Mereka ngobrol cocok, mereka bisa mengerti sama satu sama lain. Jadinya itu yang bisa dikatakan sepadan sih. Bukan karena beda karakter. Jadi perbedaan bukan masalah. Iya. Perbedaan itu bisa diterima kok ya. Oke kok. Cilia ada tambahan. Oh, tambahan apa tuh Cilia? Dulu aku pernah belajar cuma lupa. Ada nggak? Kecil sih, agak kecil sih. Mendekati kecil. Oke. Yang soal ketiga ngobrol cocok itu ya, pasti banyak kan yang diobrolin kan, nggak mungkin. Ya maksudnya waktu itu aku pernah belajar dari beberapa sisi, kita bisa nilai juga sih. Misalnya sisi ekonomi gitu ya. Kalau misalnya yang satu jenjangnya agak tinggi banget, yang satu dari keluarga yang finansialnya mungkin agak rendah banget, terus akan muncul perasaan-perasaan yang tidak sepadan, tidak nyaman juga. Ya. Jadi kalau misalnya yang diobrolin yang satu dari, kebayang lah kalau keluarga yang ekonominya tinggi banget, ngomonginnya apa aja, terus yang keluarganya ekonominya rendah, terus ngomonginnya apa aja, bisa jadi nggak nyambung dan bisa jadi konflik juga. Terus kalau misalnya pendidikan yang dari ekonominya tinggi kan mungkin pendidikannya juga tinggi kan, pergaulannya juga beda. Terus yang satu juga beda, nah, itu juga bisa jadi sumber masalah juga sebenarnya. Tapi kalau dua-duanya nggak terlalu jomplang, ya mungkin masih bisa membantu sih sebenarnya. Cuma membantu doang. Iya. Bisa nggak kontras yang tadi dipersatukan? Bisa banyak. Ada juga kok. Tapi mungkin perjuangannya siap-siap aja gitu. Itu kalau dari sisi yang lain ya bisa kita lihat pendidikan, ekonomi, banyak. Kalau kayak tadi kalau garis Erik, intinya semakin ke tengah berarti perjuangan tuh sebenarnya jauh lebih mudah gitu. Kalau sama-sama ujung kiri ujung kanan ya siap-siap berjuang lebih keras aja, siap aja gitu. Oke. Sorry teman-teman, mungkin masih ada nanya berapa nih, cuma waktu kita udah habis ternyata ya. Jadi, waduh, kamera jatuh tuh. Udah, Kojul udah marah itu ya. Nggak boleh. Budget kita dikit nih, jadi udah habis soalnya. Oke, teman-teman. Karena waktu itu sudah mepet, sudah habis ya. Sudah melebihi timer saya juga. Jadi, saya mau minta Kojul, atau mungkin Cili aja boleh, kasih tips gitu, buat gimana cara mungkin entah berhubungan dengan baik, atau cari, katakan adalah, mungkin cara berhubungan yang baik lah gitu kali. Tips dari Koko atau Cili aja boleh. Masing-masing sedikit aja lah ya. Gitu. Boleh masing-masing. Pertama dari saya, kalau buat dalam hubungan jangan gampang nggak baper. Pertama baper sama kepedean, kedua jangan baper sama penolakan. Nah hubungan itu penting karena penolakan nggak cuma sekadar nyatain cinta ditolak, enggak. Kadang dalam berhubungan juga mungkin ada perasaan-perasaan yang kayak kita maunya apa kok dia nggak mau wujudin. Jadi dalam relasi itu jangan mudah seperti itu juga. Kita juga pikir bahwa setiap orang juga punya kepentingan, punya keputusan masing-masing. Coba belajar saling menghargai. Kalau yang belum pacaran, lagi PDKT, jangan gampang baper, jangan gampang GR. Karena gampang GR, hati-hati kebablasan, tato nanti kecewa ya. Jadi lebih kenal dekat dulu. Oke kok. Cilia mungkin ada apa? Kasih tips atau apa atau kata-kata tips ya. Cari yang seiman, sepadan. Terus yang tadi sih kalau terhadap laki-laki kita tunduk, kita menghargai, maka baru kita, maksudnya jangan kita terus menuntut, jadi kita melakukan bagian kita. Kalau aku misalnya tunduk sama suami, ya aku menghargai dia, aku melayani dia, nggak selalu aku diberi gitu. Nah dari situ baru aku akan merasa dikasihi, dia juga dengan senang hati mengasihi gitu. Bahasa gampangnya inisiatif lah, Rik. Kita jangan menunggu, tapi kita memberi inisiatif untuk melakukan dulu. Oke. Thank you Kojul dan Cilia buat tipsnya, buat pengalaman juga tadi ada sharing sedikit ya kan gimana cara mereka menjalani juga gitu hubungan mereka. Udah nih. Udah kok waktunya. Oh mungkin Kojul mau cerita lagi, boleh. Nanti kita bikin sesi selanjutnya ya. Ada part kedua, katakan cinta part 2 minggu depan mungkin. Coba mungkin jangan narasumbernya Ko Edi gitu ya. Oke. Thank you Kojul dan Cilia sekali lagi. Teman-teman saya mau
mungkin kayak siapa ya, kayak dari pandangan saya gimana ya? Kalau saya tuh keren banget ya, karena kita semenjak dari pandangan Kojul bercerita dan Cilia itu juga banyak banget hal yang bisa kita baca gitu. Kalau misalkan berbeda itu bukan berarti kita harus berpisah gitu kasar ya. Kita bisa belajar untuk supaya kita lebih mengerti dan juga bisa menemukan jembatan dari saya siapa bukan saya dengan kalian gitu ya saya. Oke, teman-teman, saya punya ada satu lagu. Saya lupa judulnya apa. Bahasa apa sih judulnya? Saya lupa. Ya, saya mau mengajak teman-teman untuk menyanyikan satu buah lagu yaitu Bahasa Cinta. Oh, nggak salah, benar. Maaf guys. Oke, lagu Koedi. Musik. Bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Oke, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, saya mau saya mau minta tolong Kojul untuk doa tutup Kojul untuk hari ini. Oke, doa ya, kita doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, untuk talk show yang boleh diadakan ini, persekutuan dengan anak-anak Tuhan, biar tujuan dari talk show ini juga boleh tercapai bahwa setiap anak-anakmu dapat mengenali diri mereka bisa mengenal bahasa kasih mereka dapat menunjukkan kasih yang daripada Engkau Tuhan, ketika Engkau juga mati sebagai juru selamat kami, dan kami boleh menunjukkan juga cinta kami mengenal, mencintai diri kami, dan akhirnya kami bisa menemukan pasangan yang sepadan untuk kami juga saling mengisi satu sama lain Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak remajamu ini bisa mengenal diri mereka bisa menemukan pasangan yang terbaik yang Kau pasangkan untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Kojul dan Cia sekali lagi. Teman-teman jangan langsung keluar dulu, karena kita mau melanjutkan acara kita dengan cing gitu kan. Ntar sabar ya guys, siap-siap dulu. Oke, teman-teman kita kasih reaksi tepuk tangan dulu dong buat Kojul. Ini ada reaksi tepuk tangan gitu, walaupun nggak ada suara, tapi yang penting ada kan. Oke, good job teman-teman ya. Oke. Bentar ya. Nah, teman-teman, saya mau mulai CG kita ya. Bentar ya, saya share screen dulu. Sabar. Bentar guys. Oke, mana share screen, ini dia share screen. Oke, there you go. Nah, teman-teman, it's CG times. Teman-teman, kemarin seperti saya sudah janjiin minggu lalu, kita itu bakal namanya main games untuk di minggu kedua kita ini ya.
Sabar, saya mau gedein dulu foto kalian, bisa lihat foto kalian. Oke teman-teman, karena hari ini hari Valentine yang sangat spesial sekali ya gitu kan. Kita hari ini CG membuat acara yang sangat-sangat menarik sepertinya gitu. Oke, kita mulai aja dengan Your Lovely MC seperti biasa. Mungkin kalian bosan dengan saya lagi gitu. Erik lagi gitu ya. Nggak apa, santuy aja. Oke teman-teman, it's another game time boys supaya bisa menang gitu ya. Teman-teman, kita akan menjalani 2 tahap gitu ya. Pertama ada game tahap pertama yaitu bingo, lalu ada survei game gitu ya. Jadi nanti saya akan jelaskan gamenya secara dengan berjalannya acara nanti. Oke, kita akan mulai dari bingo dulu terlebih dahulu. Teman-teman, ini ada tahap pertama di mana how to play-nya ya. Saya akan memberitahukan tips and trick-nya gitu ya. Kalian harus menyediakan kotak 5x5. Kalian tahu dong 5x5 maksudnya ke kanan 5, ke bawah 5 gitu ya. Dan bisa dibuat dalam kertas atau misalkan kalian mau gambar pun sih nggak masalah. Maksudnya gambar dalam paint ya. Cuma pastinya kalian harus bisa menunjukkan bahwa nggak, better kayak kertas aja. Hati kalian nggak bisa share screen soalnya. Saya kan share screen. Oke. Terus masukkan angka kesukaanmu dari 1 sampai 50 randomly ya. Maksudnya nggak usah random juga sih. Itu pokoknya angka terserah kalian, cuman nggak boleh sama. Sehingga memenuhi kotak yang tersedia. 5x5 itu berarti ada 25 kotak guys ya. Jadi angka itu 1 sampai 50. Angka akan muncul randomly dari host, nanti saya akan kasih lihat supaya adil dan fair, dan angka disebut akan harus dicoret gitu. Orang yang memiliki 3 baris dicoret akan lanjut ke babak selanjutnya, dan pemenang selanjutnya hanya bisa 5 orang. Jadi gimana cara bisa kalian kalau kalian udah selesai 3 baris, kalian harus chat di kolom komentar supaya saya bisa tahu, oh ini siapa pemenangnya gitu ya. Karena biar fair gitu ya, harus ngechat di everyone, oke? Next nih. Ini contoh seperti ini guys. Jadi angkanya benar random, 1 sampai 50. Ini ada 1, ada 31, 43, jadi benar random aja. Pokoknya 1 sampai 50 dan ini ada 25 ya. 5 ke kanan, 5 ke bawah, oke? 5 kali 5. Nah, cara kalian bisa menang adalah kalian 3 baris. 3 barisnya nggak perlu gini ya, bebas mau pokoknya baris yang penting. Ini baris kemiring, diagonal, habis itu lurus dan juga ke sini. Oke? Kita akan mulai saja teman-teman ya. Sabar, saya matiin dulu ininya, mana sih? Oke, ini dia. Udah masuk, udah muncul belum ini ya? Randomly-nya. Oke ya. Ini oke, 50. Oke ya. Saya akan kasih waktu dulu buat kalian siapin kotaknya. Lalu nanti kalau misalnya kalian udah bingo, kalian harus menunjukkan ke kamera ya. Harus menunjukkan ke kamera. Gitu. Makanya saya butuh lihat muka kalian nih. Kalau nggak, saya nggak bisa. Nanti katanya, kok saya kalau nggak ada kuota gimana ya? Itu nasib lah ya. Kalian nggak bisa menang, batin aja. Kalian harus bisa nyalain kamera supaya saya bisa tahu siapa yang menang, oke? Saya nggak nyangka ada 2 baris, mampus tuh saya. Oke. Oke ya, kalian sudah mungkin kalau udah siap boleh kasih reaction ya. Ingat, kotaknya 5x5, mana 5x5? Nih, 5x5 ya. Kalau udah siap kasih reaction ya guys ya. Kasih reaction ke saya sekarang. Oke, BL udah kasih reaction. Ada ini yang lain udah pada ini. Kasih reaction, ingat guys. Udah pada kasih reaction, udah banyak ini. Ingat, angka 1 sampai 50 nggak usah ngurut ya, santuy aja. Ini tenang, ini masalah hoki ini buat lanjutinnya ya. Kita bakal lihat siapa yang hoki di sini ya. Jangan-jangan Dewi Fortuna lagi bersama kalian gitu kan. Oke. Sepertinya udah ya harusnya ya. Oke, harusnya udah terlihatnya, kelihatannya sih. Jadi saya akan mulai saja ya. Saya akan mulai langsung. Generate ya, ini adil nih guys, ini tenang, ini fair ya. Oke, saya harus siapin coret ketikan juga, biasanya nggak lupa. Oke, 30. Ya punya angka 30 boleh dicoret guys. Dicoret, oke. Saya sabar catat. 30, ya punya 30, oke. Ya punya 30. Jadi jangan curang guys, saya nggak bisa lihat kamera, kalian jangan curang. Nah, tulis angka sendiri gitu ya. Oke, ini usaha kalian dekat Tuhan ya. Ini. Oke, saya generate lagi. 30 ya angka pertama ya. Lalu 35. Ada 35. Tenang guys, ini hadiahnya gede ya. Ini hadiahnya harusnya 2 kali dari hari biasa. 35. Oke, 30, 35. Kayaknya pada nggak punya 35 nih. Bentar. Oke, habis 35 itu ada, ini saya agak cepet dikit. 23. Ada nggak 23? Ini ingat ya. Kalau ada langsung ngomong di ini buru-buru ya guys ya. Oke, 23 ya. 1. Ini harusnya 1 pada punya sih. Karena ke 1 ya pasti pada catat lah. Oke. Kalau misalkan bisa buka kamera lebih baik, saya mau lihat ekspresi kalian. 35 lagi nggak bisa, udah. 10. Angka 10 guys. Ada punya angka 10?
Oke, sabar saya sambil ketik juga biasa gak ini. Oke, habis itu 16. Habis 10, 16. Yang punya 16 boleh dicoret langsung ya. Ingat, harus sebaris ya guys. Ini harus sebaris tuh. Harus sebaris ya. Oke. Generate. Lagi 17. Wow, mager banget nih si Google. Oke, udah 17 ya. Lanjut. 43 angkanya. 43. Ingat guys, 3 baris baru ngomong bingo ya. Langsung kalian langsung ngechat di ini aja ya. Kayak udah atau bingo, terserah lah. Bingo sih betul. 32. 32. Udah ya. Nih kayak pada gak punya. 4. Angka 4. Angka 4 ya. Saya lanjut lagi. Angka 15. 15 ya, gak ada ya. Ini masih belum ada yang bingo pun sekalipun. Ini kan udah 15 angka kan. Oke, 29. 29. Cincel udah geleng-geleng. Gak ada. Ini kan nasial banget ini. Oke, 26. Nah, ini berarti tahu siapa yang bau ya. Oke, 5. 5 belum ada. Masih ada 5. Oke, 5 silakan. Oke, sebentar saya ditelepon. Oke. Oke, lanjut. 46. Oke. Masih ditelepon saya. Oke, 28. Bentar ya guys, 28. 26 tadi udah kan 26? 26 itu 26 itu udah. Oke. Tadi 28 habis itu 39. 39. Kenapa? Windy bingo. Window bingo. Oke, Windy. Windy boleh mana? Windy boleh lihat ini apa nyalain kamera sebentar. Saya mau lihat ini bingonya mana? Oh, bentar kok, bentar. Kalau misalkan bisa. Sabar, guys, tunggu dulu ya. Ini 39. Mantap juga di Windy. Mana Windy? Oke. Wait, bentar kok, bentar. Oke, mana? Coba kasih lihat ininya. Udah muncul belum? Ini. Udah muncul. Kelihatan nggak? Lumayan, tulis di Zoom. Iya. Oke, itu dapat 1 baris. Sabar. Satu baris sih? Itu kayak enggak. Udah 1 baris doang kok. Satu baris harus doang. 3 baris. Harus 3 baris ya? Iya, enggak, 3 baris ke bawah. 3 baris ke bawah. Iya, ini. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan lumayan sih. Tapi nggak kelihatan. Oke, Windy bingo. Oke. Ya udah, Windy bingo ya. Kita percaya dengan kepercayaan Tuhan gitu ya. Oke, 33. 33 ada nggak sih? 33 tadi udah belum ya? Bentar ya guys, saya sambil lihat di notes dulu. 33 belum ada. Oke, 33 boleh coret. 33 udah. 39 udah tadi. 37. Berarti Windy maju ke ini ya. 37 belum. 37 udah ini belum dicoret. Oke. 28 udah tadi. 46 udah. 42 belum. 18. 42, 18. Kayak ini game-nya lebih ternyata selama ini ya. Saya nggak menyangka bakal lama banget ya. Oke, Windy boleh sabar dulu Windy ya. Ini orang-orang cupu ini emang nggak asik nih. 47. 47 belum ada. 47 ada nggak? Ada yang punya 47 nggak? Hei, ayo mana kekuatan kalian? Hei, bingo. 47. 29 tadi udah. 29. 29 belum? 29. 29 udah deh. 6. Angka 6 sekarang. 6. 6 ya. Habis 6, 48. 48. 48. Udah belum? 4. 4 udah tadi. 28 udah. 22. 22 belum ya guys, 22. Ini sumpah belum ada minggu lagi. Astagfirullah, kalian ini betapa 7. Ada nggak 7? 7. Belum ada ya? 35 guys. 35 udah tadi, sorry.
13. 13. 13 belum kan? Oke. Sorry. 26. Ini Google-nya nggak asik banget nih. Kenapa sama bulu? 2. Oke, 2 guys. 23. 27. 11. 11 belum kan nih? 11 belum. 11 belum. Ayo, silakan. 41. 41 belum nih. Ini bener-bener gak ada yang bingo nih. 3. 3, 1, 2, 3 udah pada muncul semua nih. 4, 5. Udah harusnya disebaris nih ya. Kalau kalian ada 1, 2, 3, 4, 5 harusnya disebaris nih ya. 7 lagi. 37. 37 belum sih? 37 belum nih. 37. 37 udah nih. 33 udah. 48 udah. 43. 43. 43 udah. 36. Siapa lagi itu udah ada yang bingo. Oke, bingo lagi. Bagus sama Cimakda. Oke, Bagus boleh kasih lihat fotonya, sama Cimakda kasih bukan kasih foto, lihat di kamera. Mana Cimakda bingo? Bagus boleh, mana Bagus? Saya nggak ada foto kamu. Oh, ini Bagus nih. Mana Cimakda kasih lihat tuh Cimakda. Bagus sudah ini. Oke, itu Bagus sudah. Oh, Cimakda juga ada 3. Wow, oke, mantap. Tuh si Bagus, X-nya sampai banyak banget ya dia. Oke, mantap Bagus. Berarti yang lanjut tuh Windy, Bagus sama Cimakda ya. Oke, lanjut. Saya generate lagi ya. 9. Sampai ada orang ke 5. Oke. 9, 45. Tadi saya kayak skip atau angka deh, cuma saya nggak lihat. 45. Oke, 45. 50. Oke, 50 ya. Udah ada bingo lagi. BL bingo. BL boleh kasih kamera. BL udah bingo. Oke, mantap BL. Oke. Ya, sebentar. Saya sampai cek lagi. Satu lagi masih baru 4 dong nih guys. Ayo, 1, 2, 3, 4. Iya, baru 4 dong. 25. 25 ada nggak guys? 25. Odi bingo. Odi mana kamera Odi? Nah, ini 5 orang ini akan maju nih harusnya. Odi. Sebentar. Oh ya, saya boleh share screen nggak? Kok ini soalnya boleh. Di laptop. Yaudah, saya share screen. Saya stop. Bentar. Nih. Coba, udah bisa. 1, 2, 3. Belum muncul. Oh, tuh. Oke, mantap. Udah. Oke, mantap. Ya udah, kita langsung balik lagi. Bentar, saya share screen lagi. Bentar ya, mana share screen saya. Oke, kita kembali lagi ke ini. Teman-teman, kita akan masuk ke namanya survei game. Jadi, 5 orang yang ini akan maju ke tahap selanjutnya. Namun teman-teman, saya tahu betapa sulitnya game ini gitu. Jadi, kalian kalau misalkan kalian punya jagoan kalian bisa ngechat personal di di mereka ya, personal chat di Zoom ini. Kalian bantuin kalau misalkan kalian tahu jawabannya. Ada how to play-nya. Jadi nanti akan diberikan suatu kondisi. Jadi soalnya cuma ada satu. Kalau misalkan seri saya kasih tambahan. Hanya diberikan satu kondisi dan player atau 5 orang tadi akan diminta untuk menebak kira-kira apa yang cocok dengan kondisi tersebut, apa yang bisa membuat itu terjadi. Nanti kalian akan mengerti dengan soalnya. Yang ada contoh soalnya langsung aja kita mulai. Setiap rank memiliki poin-poin tertentu. Jadi nanti ada di satu soal kondisi itu ada 5 rank, ada 5 suatu kondisi terkenal. Lalu 5-5-nya itu nanti ada make point. Poin terakhir itu 10, nomor 5, rank 4 itu 20, rank 3 30, rank 2 40 dan rank 1 50. Oke? 50 poin maksudnya. Jadi ada kemungkinan besar bisa seri, makanya saya bilang. Kita akan langsung mulai. Oke, 5 hal yang dilakukan wanita yang membingungkan perasaan wanita. Perasaan pria, sorry. Jadi 5 hal apa yang bisa yang membuat perasaan lelaki itu bingung gitu. Cewek maksudnya apa sih? Jadi cewek jangan buat gue suka gitu. Saya ini sih lebih gitu sih bertanya ini cewek kenapa bikin gue baper gitu kurang lebih ya. Kenapa ini cowok bisa baper gitu karena cewek ini, makanya hal apa yang bisa buat cowok ini baper. Boleh chat ataupun di ini. Baper guys, bukan ini ya. Baper. Maksudnya baper itu tadi suka ya. Jadi saya akan kasih ini hal lakukan ini adalah yang bisa buat cowok ini tuh bingung kayak maksudnya tanda kutip ini cewek suka sama gue nggak sih gitu loh. Ngerti gak sih?
Panggil sayang. Bentar, saya cek jawaban dulu ya, guys. Saya stop share dulu, bentar. Saya takut jawabannya saya muncul, bentar. Bentar ya, guys. Tuh kan bener kan di atas kan. Hampir aja ketahuan nih. Oke, saya share screen ulang. Panggil, bentar. Saya, mana ya? Oh, hilang nih, saya. Loh. Oh, ini dia. Oke, panggil sayang itu nggak ada. Panggil saya nggak ada. Panggil saya itu nggak ada di top ini. Saya sambil buka chat ya, bentar ya. Saya sambil buka chatnya ya. Ada chatnya, ini ketutupan semua dah. Sabar saya. Kolom chat saya hilang guys. Kolom chat saya di mana? Oh ini dia. Oke. Panggil sayang. Dibilang baik. Oke, dibilang baik. Dibilang baik itu masuk. Nomor 2. BL dapat 40 poin. Nih saya klik ya. Ketika cewek perhatian, wih, mantap sekali gitu ya. Atau diperhatikan, jelasnya perhatian itu adalah dibilang baik itu kurang lebih. Oke, ada lagi nih dari emot love itu nggak ada. Oke, habis itu Cimakda diucapin good night, masuk. Cimakda masuk ke nomor 4. Udah tidur, udah makan, lagi apa ya kurang lebih gitu. Kita kegiatan itu masuk ya itu ya. Oke, Cimakda dapat berapa tuh? 20 poin, si BL 40 poin ya. Sering chat itu nggak ada. Ngelirik kita terus itu Odi. Nggak ada Odi. Ngelirik kita terus. Ada nggak sih? Nggak ada sini. Balas cepet ke call. Waduh. Balas cepet tuh itu pertanyaan yang lain sebenarnya itu. Saya tahu tuh. Ini saya jawab berapa kali? Jawab aja sebisa kalian, secepat kalian dah, ini sebanyak-banyaknya aja. Diajak hangout itu harusnya masuknya ke ini sih ya, ke udah tidur kayak kegiatan kan. Pasti kan dia mau ngajak kegiatan ya. Oke, bukan. Dia respon chatnya nggak ada di sini gitu loh. Saya akan kasih waktu deh, berapa menit lagi biar nggak ini ya biasanya. Saya kasih waktu 3 menit deh sekarang biar kita nggak kelamaan. 3 menit lagi ya. Dipuji. Oke, dipuji itu enggak sih, dipuji kayak enggak deh. Ini harusnya bukan sih. Oke, ngirimin screenshot HP-nya itu ngapain dia ngirimin screenshot HP-nya untuk apa? Video call. Oke, ini video call sama chat call itu harus sama. Jadi kalau saya itu nggak masuk gitu ya. DM-an terus. Enggak. Ini guys, ini survei ini benar-benar ada ya, nyata. Tapi masalahnya saya nggak punya data persis berapa ya, cuman ada. Ini masuk ke game soalnya. Oke. Kalian ajak rumah tuh masuk mana ya? Ajak rumah enggak sih? Itu udah lewat. Nge-like semua postingan IG. Ini apa, ada propose quiz cool story. Dikasih tahu jawaban-jawabannya kayak. Oke. Nggak ada ya. Ini saya kasih waktu, saya tinggal waktu 1 menit lagi dikasih contekan. Nggak ada, tenang. Harusnya nggak ada. Ini soalnya saya jawabannya itu dapat dari film guys. Jadi saya bukan nonton film sih. Jadi ada variety show lah saya bilang. Ditempeleng. Oke, masuk. Juara 1 BL. Ini BL udah pasti menang sih. Sentuhannya tidak perlu. Itu masuk ke dalam. Iya dong, saya kasih tau nih, ini bener nih, cowok itu kalau misalkan entah dipukul apa, kadang-kadang tuh bisa bikin baper, itu bahaya itu ya. Oke, mantap BL. BL udah pasti juara 1 ini. Cuman nggak apa-apa. Ini beneran, ini nyata, ini surveinya beneran nih, karena cowok itu kadang-kadang lebih baper ya kalau salah disentuh. Memang nggak penting sih, tapi kadang-kadang kita cukup, jangan-jangan dia ada maksud apa gitu kan, gitu ya. Oke, waktu sisa 30 detik guys, 30 detik lagi, ayo. Kalau misalkan ada juara 3, juara 5 masih ada. Oke, kayaknya udah nggak ada. Sering senyum, dilatih ketawa. Oke, bagus masuk. Bagus, mantap. Bagus, juara 3. Dapat poin 30. Ketika cewek tertawa dengan perkataan kita. Maksudnya cewek tuh kalau suka ketawa kita bahagia juga guys. Itu penting gitu. Sulit. Lah, kok sulit kan kalian yang melakukan para wanita. Hei, kan kalian yang melakukan. Kenapa kalian sulit? Itu harusnya kalian yang tahu. Itu loh. Jadi oke. Bagus 30 poin, BL udah 90 nih dia. Oke, habis itu Cimakan 20. Nomor 5, oke ini udah habis waktunya. Nomor 5 itu adalah kalau misalkan ceweknya ngomong katanya nggak ada orang yang kayak lu katanya. Itu masuk dalam survei. Ini susah ini ya nomor 5, tapi cuma 10 poin. Masalahnya datanya dikit gitu. Oke, selamat BL. Ternyata kamu yang juara. Kamu nggak usah kamu kirim hadiah sendiri. Nggak, tapi ada juara kedua. Tapi juara kedua adalah bagus ya. Jadi saya kasih tahu ini ada 2 juara. Jadi bagus dapat juga. Bagus dapat 30 poin, Cimakda 20 kan. Jadi juara itu BL dan
Bagus, nanti Bagus akan dikirim. Bagus boleh DM ke BL ya, kasih nomor WhatsApp, nanti kamu kontak-kontakan sama dia. Duitnya sama kamu BL ya, saya nggak tahu. Oke, nah saya akan maju ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah ini nggak penting sebenarnya, cuman siapa tahu kalian mau iseng main. Ayo, ini semua boleh main. Ini nggak ada juara tapi nggak ada hadiah. Kita tebak apa yang dilakukan misalkan pulpen macet. Ini main aja kita main. Kita mumpung kasih waktu bentar ya. Saya kasih ajak main. Ditiup itu masuk ke nomor 4 Chief Angela ya. Oh, ditiup. Ditiup, diisep itu nggak ada, diisep, dibakar nggak ada ya, by the way. Dibakar nggak ada. Ini masa peser, diketuk itu nggak ada, diketuk nggak ada. Minjem punya teman nggak ada. Dipukul nggak ada. Dicoret-coret nih, juara satamnya dapat poin pertama, dicoret-coret. Kalau misalnya pulpen habis pada coret-coret. Dimasukin air siapa? Windy ngapain masukin air kalau pulpen habis? Minjem punya temen nggak? Habis itu dipukul, masukin air, dicoret-coret ke kertas, dikocok. Angela dapat. Waduh. Dikocok. Angela dapat. Dibuang masuk nomor 2. Mantap Windy. Habis itu nomor 3. Nggak ada, belum. Nomor 3 itu adalah bukan. Nomor 3 belum ada ini. Cuma nomor 3 adalah ganti pulpennya guys ya. Jadi kalian nggak ada jawaban nomor 3-nya ya. Oke, thank you teman-teman. Nanti untuk Bagus akan dihubungi oleh BL. Ya sekian untuk game simple hari ini. Nanti kalian nanti BL akan dihubungi terutama ya. BL dan juga Bagus ya. Oke, thank you teman-teman untuk hari ini. See you on the next YG. Paksa ya. Itu beneran guys, ini beneran surveinya ada guys, ini nggak bohong saya. Oke, jadi sekian dari kebaktian hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye guys. Foto, guys, bentar guys, buka kamera guys, foto dulu. Saya kelewatan. Buka kamera semuanya, kita mau foto-foto dulu. Udah ada yang keluar lagi kan? Ya udahlah, apa ya? Mohon maaf, MC-nya lupa. Jadi teman-teman dibuka kameranya. Ya. Ko Edi akan screenshot ya. Ko Edi. Oke, mantap Ko Edi. Ada Ko juga. Oke. Ini bingo gimana nih? Masa bingo pada nggak ada yang dapat. Aduh, cukup yang masuk bingo ini. Gak hoax ini. Oke, yuk boleh buka kamera. Ada William Angel, Civani, Natalia nggak ada kamera ya. Habis itu Bagus, Didi, Yolanda, Juliana, Ruben, Devina Marcelli, Elvis, Chelsea Tenisa, Irving, Jimmy. Oh, Jolin dengan kamera tuh semua. Ayo, habis itu siapa lagi? Devina Marcelli. Ya. Oke. Kita bentar ya, kita hitung ke 10 foto aja ya, terpaksa ya, kayak pada nggak kamera Mas. Oke, Acentan, Elvis, boysnya kamera, Richard. Oke, Julian dengan kamera, Juliana lagi di luar tuh ya, pakai masker kan. Kayak menghindari COVID, bagus. Pakai masker guys kalau keluar. William bolehnya kamera, William. Ruben. Oke, kita foto aja ya sekarang ya. Jolin? Oke dah. Yuk. Ko Edi boleh hitung kok. Tuh, Ko Jul udah siap tuh. 2, 3. Saya lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Teman-teman, thank you semuanya untuk hari ini. Thank you semua. Ya, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Thank you semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Selamat minggu. Happy Sunday. Kyongki gitu ya. Happy Valentine juga. Happy Valentine, apalagi yang ada pacar. Waduh. Bye-bye semua. Oke. Dah. Thank you semuanya. Sorry ya kalau salah kata ya. Oh, ada Randy, masih ada Randy. Thank you semuanya.